Kunci dalam kesuksesan berpuasa orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung adalah mengatur pola makan sebaik mungkin. Dok, apakah penderita asam lambung diperbolehkan berpuasa menurut pandangan medis? Jawabannya sangat boleh. Nah, namun sebelum kita melakukan puasa, sebaiknya berkonsultasi dahulu karena pada beberapa jenis gangguan asam lambung itu butuh penyesuaian. Jadi, kalau memang sudah berencana untuk melakukan puasa di bulan Ramadan secara khusus ataupun di puasa sunnah lainnya, sebaiknya mengonsultasikan. Mengapa? Karena kita perlu menetralisir atau mengondisikan badan sebaik mungkin sehingga ketika berpuasa kita menjadi lebih optimal. Namun pada beberapa kasus kita lihat orang yang berpuasa sering sekali mengeluhkan asam lambungnya kambuh sehingga dia harus membatalkan puasa. Namun kalau kita melakukan penanganan yang lebih baik, kita tentu boleh berpuasa. Ya. Bagaimana sih dok cara mengatur pola makan saat berpuasa agar tidak memicu naiknya asam lambung? Kunci dalam kesuksesan berpuasa orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung adalah mengatur pola makan sebaik mungkin. Kita tahu bahwa ada sahur, ada buka. Nah, itu bisa disiasati sebenarnya dengan menambahkan salah satu menu sebelum tidur malam. Pada orang-orang yang ingin berpuasa dengan gangguan asam lambung harus pintar memilih kira-kira makanan apa yang bisa memicu asam lambungnya. Sebagai contoh, terlalu pedas, terlalu asam, baik itu bentuknya makanan ataupun minuman. Jadi jangan hanya membatasi makanan, tapi juga membatasi minuman-minuman. Kita mengidentifikasi minuman mana yang memiliki kadar asam terlalu tinggi, atau begitu juga dengan makanan. Selain asam, pedas, juga minuman yang memiliki kafein tingkat tinggi seperti kopi. Pada beberapa kasus, teh itu juga memiliki kafein. Jadi sebelum kita memilih minuman atau makanan untuk berbuka ataupun untuk sahur, sebaiknya Sobat HGA melihat kandungannya apakah ada kafein atau enggak. Karena sangat bisa mencetuskan terjadinya gangguan asam lambung. Yang terakhir, saran saya adalah tepat waktu. Jadi tubuh kita ini sangat pintar. Kalau misalkan kita makan setiap jam 4 dalam waktu seminggu terakhir, maka di jam 4 itulah asam lambung kondisi yang paling tinggi. Jadi pada saat itu juga lah teman-teman makan sehingga nanti asam lambungnya bisa ikut turun. Begitu juga dengan buka. Kalau memang sudah saatnya buka, segeralah berbuka dengan jam yang tepat. Nanti sebelum tidur 2-3 jam sebelumnya teman-teman sebaiknya melakukan cemilan sehingga asam lambungnya tidak terlalu naik ketika dalam kondisi tidur dan mencetuskan rasa asam lambung yang tidak enak. Begitu Sobat HGA. Dokter, apakah ada jenis makanan tertentu yang sebaiknya dihindari selama bulan puasa untuk mengurangi resiko gangguan pada lambung? Dan kalau ditanya apakah ada makanan yang perlu dibatasi atau dikendalikan, dikontrol, jawabannya ada. Tapi tidak hanya sebatas makanan, begitu juga dengan minum yang paling optimal diikuti dengan gaya hidup. Kalau misalkan orang normal makannya kita bisa tidak teratur, kadang jam 8, jam 9. Nah, pada orang-orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung sebaiknya memiliki jam pola yang sama. Namun tidak sebatas hanya masalah makan dan minumnya saja, tapi mengondisikan tubuh sebaik mungkin, tidak terlalu stres, tidak terlalu lelah, memiliki pola-pola makan di luar jam makan, itu sangat penting. Satu, kita hindari makanan asam. Ya, asam yang terlalu tinggi seperti misalkan ada mitos bahwa lemon atau misalkan cuka apel bisa mengurangi asam lambung. Sebaliknya, kalau misalkan terlalu asam, malah tubuh akan semakin mengiritasi. Meski lambung itu resisten atau kebal terhadap asam, pada beberapa kondisi yang sudah terjadi luka itu bisa menimbulkan keluhan asam lambung. Yang kedua, pedas, ya. Pengen pedasnya sedikit, pengen pedasnya banyak, pengen cabai rawit, cabai keriting, tetap itu memiliki risiko untuk terjadi gangguan asam lambung. Yang ketiga adalah lemak. Ya, jadi goreng-gorengan, meski kadang-kadang minumnya saya hanya sedikit dok, digorengnya tidak terlalu lama, tetap itu menjadi faktor risiko untuk terjadinya gangguan asam lambung. Nah, itu 3 makanan utama yang harus dihindari. Nah, kalau minuman sebenarnya 3 garis besar yang saya jelaskan. Yang pertama adalah soda. Soda dalam bentuk misalkan produk tertentu yang memiliki karbonat yang tinggi ataupun dia memang adalah suatu bentuk soda, sebaiknya dihindari karena bisa menyebabkan asam lambung. Yang kedua adalah kafein, baik itu pada kopi, pada minuman lainnya atau minuman teh atau makanan yang memiliki kafein juga harus dihindari. Dan yang terakhir adalah beberapa mengatakan teh juga bisa. Jadi sebaiknya setiap individu mengetahui kira-kira minuman mana yang aman buat dia. Jadi itulah saran saya untuk mengurangi gangguan asam lambung. Bukan dibatasi, namun dikendalikan. Baik, secara kesimpulan, orang dengan gangguan asam lambung boleh berpuasa. Namun dengan catatan dokter memperbolehkannya. Karena kalau misalkan belum terkendali dengan baik, tentu hanya akan berakibat fatal pada dirinya. Menyebabkan rasa panas, rasa mual, rasa nyeri yang tidak terkontrol sehingga akan batal juga puasanya.
Yang kedua, saran dari saya adalah konsultasikan pola makan yang tepat buat Anda. Setiap orang itu unik. Mungkin ada yang tahan dengan kafein, mungkin ada yang tahan dengan panas, tapi tentu tidak semuanya tahan dengan panas. Yang ketiga, bersabar. Artinya, pada kondisi yang memang sudah tepat pola makannya, kadang-kadang dokter memberikan obat dalam waktu yang jangka panjang, bisa 2 minggu sampai 2 bulan, ikutilah, patuhilah, dan kalaupun mau perbaikan, itu sudah baik. Terakhir, jangan lupa untuk mengunjungi HGA untuk konsultasi lebih lanjut terkait gangguan asam lambung Anda.